والتذكر والتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. للعلامة بعلوي رحمه الله تعالى وللبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin thumma salatu wassalam ala sayyidil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amin ya rabbal alamin. Ikhwani wal akhawat fiddin nasyadakumullah. Alhamdulillah kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang penuh barakah ini dalam rangka tafaqquh fid din, melanjutkan kajian dari kitab Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. Kemudian salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan juga semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak amin ya rabbal alamin. Lagi jelek ini internetnya. Internetnya lagi jelek. Taib. Aneh. Baik, kita akan masuk saja ke matan kitab Allamah Ba'alawi rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sa'irin as-salihin fid darain, mengatakan fasal fin nafaqatil wajibah wa ma yudhkaru ma'aha. Fasal, hal-hal yang menerangkan persoalan nafaqah. Nafaqah itu adalah nafkah. Nafkah-nafkah yang wajib wa ma yuzkaru ma'ah, dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Nafkah itu artinya apa? Nafkah itu artinya apa? Apa artinya nafkah? Nafkah itu adalah mengeluarkan atau menyalurkan harta. Nafkah itu artinya adalah menyalurkan atau mengeluarkan harta. Infaq, nafaq. Ada kata infaq,
sama itu, menyalurkan ya harta. Oh, internetnya lagi kacau. Kemudian kewajiban nafkah seseorang dan sebelum ke sana bahwa nafkah itu kadang hukumnya mubah, kadang hukumnya sunnah, kadang hukumnya wajib. Kapan nafkah bisa menjadi wajib? Mengeluarkan harta bisa menjadi wajib disebabkan beberapa sebab. Yang pertama adalah pernikahan. Yang kedua kekerabatan, yang ketiga kepemilikan. Maksudnya apa? Nafkah yang wajib ini yaitu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari yang ditanggungnya. Baik itu yang ditanggung dengan sebab pernikahan, yang ditanggung dengan sebab kekerabatan, atau yang ditanggung dengan sebab kepemilikan. Apa yang dikatakan Allamah Ba'alawi dalam matanya? Sebentar, saya ganti dulu warnanya ya, terlalu cerah ini. Oh, enggak cerah. Oh, enggak berubah. Enggak terlalu cerah ya. Baik. Yajibu alal musiri. Wajib bagi seorang yang musir. Apa itu musir? Apa makna musir? Musir itu artinya adalah orang yang penghasilannya lebih besar daripada pengeluaran, daripada kebutuhannya. Orang yang penghasilannya lebih besar daripada kebutuhan pokoknya. Misal kebutuhan pokok seseorang hari ini, satu orang misalnya sebulan, berapa kebutuhan pokok satu orang? Katakanlah 3.500.000. Katakanlah 3.500.000. Maka apabila penghasilan dia di atas 3.500.000 berarti dia seorang yang musir. Kalau kurang dari 3.500.000 maka dia orang yang mu'sir. Kalau dia rata-rata tidak jauh dari 3.500.000 kurang atau lebih, maka dia mu'tadil, pertengahan. Begitu. Yajibu 'alal musiri, maka wajib hukumnya bagi seorang yang musir nafaqatu usulihi, wajib untuk memberikan nafkah kepada usulnya. Usul itu siapa? Usul itu orang tua ke atas, ayah, ibu, kakek, nenek, buyut, dan seterusnya. Saat kapan? Saat usulnya ini mu'sir. Saat usul ini mu'sir. Saat usulnya ini penghasilannya lebih kecil daripada kebutuhannya. Maka setiap orang, ini enggak cuma orang tua ya, setiap orang yang memiliki kemampuan atau kelebihan, kan musir berarti kelebihan dia, penghasilannya lebih besar daripada kebutuhannya. Maka siapa saja yang penghasilannya lebih besar daripada kebutuhannya, wajib memberikan nafkah kepada ayah ibunya. Apabila ayah ibunya seorang yang kekurangan. Al-aba wal ummahatil fuqara, yaitu ayah-ayah dan ibu-ibu yang fakir. Bisa ayah, kakek, termasuk di sini nanti yang hukumnya disamakan dengan hukum ayah adalah paman. Yang hukumnya disamakan dengan hukum ibu adalah bibi. Begitu. Wa in qadiru 'alal kasbi, walaupun mereka itu usulnya itu mampu untuk bekerja.
Jadi tidak melihat apakah si usulnya ini bisa bekerja atau tidak. Pokoknya kalaupun si usulnya bisa bekerja, namun keadaannya dalam keadaan yang mu'sir, tetap wajib bagi seseorang untuk berikan nafkah pada usulnya. Usul adalah ayah ibu ke atas, begitu ya. Ini yang pertama, yaitu kewajiban memberi nafkah karena ikatan kekerabatan yang pertama, yaitu wajib menafkahi usul. Wajib menafkahi usul. Bagi siapa? Bagi mereka yang musir. Orang yang musir wajib menafkahi usul yang mu'sir. Begitu. Kemudian yang kedua, wa nafaqatu furu'ihi. Juga wajib bagi orang yang musir tadi nafaqatu furu'ihi, untuk menafkahi furu'nya. Siapa furu' itu? Anak, cucu, dan seterusnya ke bawah. Usul, ayah, ibu, kakek, nenek, seterusnya ke atas. Furu', anak, cucu, seterusnya ke bawah. Anak cucu seperti apa yang wajib dinafkahi? Auladihi wa ahfadihi, yaitu anak-anak dan cucu-cucunya. Idza a'saru, apabila mereka dalam keadaan mu'sir. Wa ajazu anil kasbi, dan mereka belum mampu mencari kasab, belum mampu mencari penghidupan, penghasilan. Perhatikan, kewajiban menafkahi usul tidak melihat apakah usulnya ini mampu mencari kasab atau tidak. Yang penting mu'sir. Tapi kewajiban menafkahi furu' hanya terjadi, hanya berlaku apabila si furu'nya yang pertama mu'sir, yang kedua enggak bisa nyari kasab, enggak mampu kasab. Tapi kalau si furu'nya itu mampu kasab, mampu mencari penghidupan, walaupun mu'sir, tidak wajib untuk diberikan nafkah. Ya, tidak wajib diberikan nafkah. Misalnya kita punya anak, kita punya cucu, dia ini miskin, tapi dia masih sanggup nyari nafkah, maka kita tidak wajib memberinya. Boleh nggak memberi? Boleh, tapi tidak wajib. Ini berkaitan dengan kewajiban, bukan boleh atau tidak. Jangan dipikir kalau anaknya punya kerjaan nggak boleh ngasih nafkah. Bukan nggak boleh ngasih nafkah, nggak wajib ngasih nafkah. Perhatikan, jangan sampai keliru memahami makna boleh tidak boleh, wajib tidak wajib. Begitu. Misalnya seperti apa sih orang yang nggak mampu nyari nafkah? Kasab itu nyari nafkah. Li sigharin au zamanah. Seperti misalnya sighar, masih kecil, belum bisa nyari nafkah. Au zamanah, atau misalnya sakit, lumpuh, dan lain sebagainya. Begitu. Berarti di sini ada kewajiban terhadap usul, ada kewajiban terhadap furu'. Ada kesamaan, ada perbedaan. Apa kesamaannya? Kewajiban ini hanya jatuh pada seseorang yang musir. Artinya orang yang mu'tadil, orang yang mu'sir, tidak ada kewajiban, walaupun boleh saja bagi dia memberi nafkah pada kerabatnya, tapi tidak wajib. Ini yang pertama. Kewajiban ini hanya jatuh pada orang yang musir. Yang kedua, kewajiban ini hanya jatuh pada usul atau bagi musir yang usulnya itu mu'sir atau yang furu'nya itu mu'sir. Berarti kalau usulnya musir, kalau furu'nya musir, tidak ada kewajiban. Walaupun boleh saja kalau mau memberi. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kewajiban tersebut berlaku untuk usul, tidak mesti melihat apakah usulnya ini mampu bekerja atau tidak. Pokoknya selama usulnya itu kekurangan, selama dianya kelebihan, maka wajib menafkahi usul. Walaupun usulnya bisa bekerja dengan baik. Adapun untuk furu' maka dilihat. Apabila furu'nya bisa bekerja, tidak ada kewajiban untuk menafkahi mereka. Tapi kalau furu'nya tidak bisa bekerja, seperti dia masih kecil, atau dia sakit, lumpuh, dan lain sebagainya,
maka tidak wajib memberikan. Wajib memberikan kapan? Kalau masih kecil atau lumpuh. Baru dia wajib memberikan nafkah. Kalau sudah besar, sudah bisa bekerja, wajib tidak? Tidak wajib, walaupun boleh saja kalau masih memberikan. Tidak ada larangan orang tua memberi nafkah pada anak-anaknya walaupun anak-anaknya sudah tua, tidak masalah. Tidak ada larangan untuk memberikan nafkah kepada anak-anak walaupun anak-anak sudah tua. Tidak ada larangan sama sekali. Bahkan di sebagian tempat, kalau nggak salah di Yaman kalau nggak salah ya, anak-anak itu dinikahkan di usia remaja, dan ketika mereka menikah, ini orang tuanya masih memberikan nafkah. Dan itu bukan aib. Jadi jajannya masih dari orang tuanya, tapi udah nikah. Aib bukan? Bukan aib, tidak masalah. Sambil anaknya itu diajak belajar. Belajar untuk kasab. Tapi kalau anak-anak ini thalabul ilmi, bahkan orang tuanya melarang, nggak usah nyari kasab. Nuntut ilmu aja. Begitu. Maka demikian pula sebagian ulama zaman dulu yang dalam tanda petik masih menggantungkan nafkah itu dari orang tuanya, seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Walaupun beliau menjadi rektor, tapi uang gaji rektornya kebanyakan disedekahkan. Lalu terus beliau makan dari mana? Beliau makan dari nafkah orang tuanya. Yang sudah kita bahas ketika membahas biografi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi tidak masalah. Maka antum misalnya mau nikah, jangan malu kalau misalnya orang tua antum mendukung. Misalnya orang tuanya bilang begini, nak kamu nikah-nikah aja, nanti jajan dari bapak nggak masalah. Oh nggak masalah, jangan malu, jangan sok gengsi. Nggak masalah, tidak ada masalah, bukan aib. Bukan aib. Namun tentu saja sambil belajar kasab. Tapi kalau thalabul ilmi, menyebarkan ilmu, dakwah, nulis kitab, ngajarin kitab, dan lain sebagainya, aktivitasnya itu aktivitas yang memang secara penghasilan kecil, tapi padat, semuanya untuk kebaikan agama, dan orang tuanya mengatakan, sudah kamu belajar saja, ngajar saja, dakwah saja, nanti biar nafkah dari orang tua. Orang tuanya orang yang mampu, orang yang kaya, maka tidak masalah, bahkan manfaatkan kesempatan tersebut untuk meraih banyak kebaikan. Dakwahnya dapat, belajarnya dapat, ngajarnya dapat, nikahnya dapat. Begitu. Bahkan saya, wallahu a'lam bishawab, saya sudah punya rencana seperti itu buat anak-anak saya itu. Kalau misalnya mereka ada yang memang ingin fokus dalam thalabul ilmi, ngafalin Quran, dakwah, maka saya siap menanggung nafkah mereka semampu saya. Kalau saya pribadi seperti itu. Enggak perlu membuat anak-anak itu merasa aib ketika mereka tidak bisa kasab. Kenapa? Karena kesibukan thalabul ilmi itu salah satu sebab yang membuat mereka terhalang dari kasab. Dan itu bukan aib. Thalabul ilmi itu bukan aib. Tidak masalah. Ilmunya dapat, nikahnya dapat. Gitu kan? Itu lebih luar biasa daripada sebagian orang atau sebagian orang tua seakan-akan harus memilih salah satu kalau anaknya pengen nikah. Udah, mau nikah atau nurusin pesantren, mau nikah atau nurusin kuliah, mau nikah atau nurusin. Kenapa harus dibenturkan bagi saya ya? Kenapa harus dibenturkan? Kenapa enggak disuruh untuk berjalan beriringan saja? Nikah juga, thalabul ilmi juga. Bahkan seperti tadi saya katakan, kalau misalnya ada di antara anak saya yang memang ingin fokus dalam menuntut ilmu syar'i, maka saya siap untuk membebaskan mereka dari pekerjaan apapun. Udah suruh fokus saja menuntut ilmu syar'i. Begitu. Tapi kalau yang umum-umum enggak, umum kerja aja sendiri umum. Kalau ada yang mau nuntut ilmu syar'i serius, maka saya akan suruh mereka untuk fokus dalam ilmu syar'i. Begitu, baik. Berarti di sini kewajiban memberi nafkah kepada kerabat jatuh atas seorang yang musir saja, begitu ya. Begitu. Jadi pendapatannya lebih besar daripada pengeluarannya. Kemudian penting untuk diingat juga adalah bahwa kewajiban memberi nafkah itu bertingkat-tingkat. Kewajiban memberi nafkah itu bertingkat-tingkat. Yang pertama untuk siapa dulu? Kewajiban memberi nafkah yang pertama untuk siapa dulu? Untuk dirinya sendiri. Itu penting. Wajib memberikan nafkah untuk dia sendiri. Sampai kapan? Sampai dia merasa cukup, tidak kelaparan, dan bisa sanggup melaksanakan kewajiban. Tidak kelaparan dan sanggup melaksanakan kewajiban. Seperti kewajiban sholat, kewajiban bekerja. Kalau dia sudah selesai, sudah cukup, maka baru kemudian untuk istri-istrinya. Berapapun jumlah istrinya.
urutannya. Diri sendiri, istri. Istri yang pertama sampai kedua harus sama. Istri pertama, kedua, ketiga, keempat harus sama. Tapi anaknya jumlahnya beda, nggak ada urusan. Nafkah ke istri harus sama. Ya, ada sebagian istri yang protes. Ustaz, saya dinafkahin sama suami, kok sama nafkahnya? Padahal anak saya lebih banyak daripada anak istri yang lain. Maka pertanyaannya, apakah suami memberikan jatah khusus buat anak atau tidak? Kalau jawabannya tidak, maka suami tersebut zalim. Kenapa? Karena nafkah anak dan nafkah istri harus dipisah. Nafkah anak dan nafkah istri harus dipisah. Kalau misalnya jatah anak sudah ada, maka tidak ada hubungan lagi antara jumlah anak itu dengan nafkah yang diterima. Harus sama. Ternyata anaknya udah ada, bulanan anaknya khusus beda. Yang gak perlu nagih tambahan, tapi kan saya ngurusnya lebih banyak, lebih capek, itu gak ada urusan. Itu urusan pribadi. Nggak ada kemudian gara-gara anaknya lebih banyak, lebih capek ngurusnya, jadi suami harus beri lebih besar. Enggak. Tidak seperti itu. Ya, karena itu adalah anak berdua, bukan anak sendiri, bukan anak suami saja. Baik. Karena nafkah yang paling utama dan mesti didahulukan oleh seseorang adalah kepada dirinya sendiri, kemudian kepada istri-istrinya. Ya, jadi kalau antum punya uang, yang ikhwan, jangan ngasih ke orang tua dulu, ke istri dulu. Pastikan istri nggak kelaparan dulu. Pastikan istri-istri antum itu bisa beribadah melaksanakan kewajiban. Kemudian kalau zaman dulu itu budak-budak istrinya dulu. Belum ke orang lain dulu. Jadi benar-benar keluarga yang dekat dulu. Zaman sekarang nggak ada ya. Kemudian baru kerabat, anak, ibunya, ayahnya, saudaranya dan lain-lain. Jangan kemudian menzolimi istri hanya gara-gara antum terlalu sayang sama orang tua. Ini keliru. Sayang sama orang tua itu kewajiban. Berbakti kepada orang tua adalah kewajiban. Tapi dalam masalah nafkah, jangan sampai antum mendahulukan orang tua dan melalaikan istri. Kenapa? Karena yang wajib itu adalah untuk diri sendiri, baru kemudian istri, baru setelah itu orang tua. Jangan dibolak-balik. Apabila ia masih memiliki banyak kerabat yang membutuhkan, namun ia tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka semua. Diri sendiri sudah dipenuhi. Istrinya sudah dipenuhi. Tapi uang tinggal sedikit. Saudara-saudaranya semuanya, kerabatnya miskin semua. Maka ia mesti mendahulukan anaknya yang masih kecil. Diri sendiri, istri, anak. Walaupun istrinya telah diceraikan, maka anak tetap jadi prioritas. Istri-istri yang masih dinikahi, bukan yang sudah diceraikan. Tapi ternyata dia misalnya punya anak dari istri yang telah diceraikan. Maka anak tersebut wajib dinafkahi juga. Banyak laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Ketika bercerai, anaknya ditinggal. Yang ngurusin malah istri sama keluarga istri. Ini laki-laki yang zalim. Di akhirat siap-siap dia bangkrut di akhirat, orang seperti ini. Dia mengira ketika cerai itu putus tanggung jawab terhadap anaknya. Padahal itu anak pribadi, anak dia. Bukan anak dari laki-laki yang lain. Itu murni anak dia. Maka siapa saja yang laki-laki yang melakukan hal ini, maka dia zalim, siap-siap bangkrut di akhirat. Masih untung, kalau enggak kekal di neraka itu masih untung gitu. Karena utangnya pasti banyak itu. Karena utangnya pasti banyak sama anak-anaknya. Dan mantan istrinya pasti bakal nuntut terus. Mantan istrinya bakal terus nuntut sampai akhirat. Enggak akan ada mantan istri yang memaafkan mantan suami seperti ini. Enggak akan ada. Terlalu baik kalau ada orang seperti itu. Ya. Maka siap-siap bangkrut, wahai para laki-laki yang melakukan hal ini. Ketika misalnya ada seorang laki-laki ditakdirkan untuk bercerai dengan istrinya dan dia memiliki anak. Anaknya diurus sama istrinya, boleh, tidak masalah. Tapi dia sebagai ayah kandung dari anak yang diurus mantan istrinya, maka urusan nafkah adalah urusan si ayah kandung, bukan urusan istri. Benar kalau masalah nafkah istri sudah selesai setelah selesai pernikahan. Dia tidak wajib lagi menafkahi mantan istrinya, tapi dia tetap wajib menafkahi anak kandungnya walaupun dari istri yang diceraikan. Gitu ya. Khair. Kemudian ibunya.
Baru setelah anak-anaknya selesai, baru ibunya. Setelah itu kemudian ayahnya, kemudian anaknya sudah besar kalau masih mu'sir. Baru setelah itu kerabat yang paling dekat. Kemudian yang agak dekat, kemudian begitu seterusnya ya. Jadi makin menjauh, makin menjauh, makin menjauh. Urutannya siapa? Diri sendiri, istri, anaknya masih kecil, anak kandungnya masih kecil. Kemudian adalah ibunya, ayahnya, anaknya sudah besar, baru kerabat yang lain. Seperti adik, kakak, itu nanti belakangan. Yang dekat-dekat dulu. Dan yang paling dekat dengan kita adalah istri dan anak. Yang paling dekat dengan kita secara kekerabatan adalah istri dan anak. Gitu ya. Baik. Seperti itu. Kewajiban tersebut jatuh apabila kerabatnya merupakan termasuk orang yang lemah, orang yang mu'sir, bukan orang yang musir. Adapun apabila kerabatnya termasuk orang yang musir, bukan orang yang mu'sir, maka tidak ada kewajiban menafkahi mereka. Walaupun boleh saja kalau masih hadiah, hibah dan lain sebagainya, boleh, itu kebaikan. Tapi jangan dianggap sebagai sebuah kewajiban. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ini rincian ini diambil dari kitab-kitab fikih yang lain karena di situ cuma sebatas itu aja, kurang detail. Apabila seseorang masih memiliki kedua orang tua, maka yang wajib memberikan nafkah kepadanya adalah ayah kandungnya. Orang punya orang tua. Siapa nih yang ngasih nafkah si orang ini? Ayah kandung, bukan ibunya. Ayah kandung yang wajib memberikan nafkah kepadanya. Bukan ibunya. Seperti yang saya sampaikan, seorang perempuan tidak wajib mencari penghidupan. Bahkan untuk menghidupi dirinya sendiri pun tidak wajib. Perempuan itu tidak wajib bekerja. Bahkan untuk menghidupi dirinya sendiri, dia pun tidak wajib bekerja. Loh terus siapa yang menghidupi kehidupan seorang perempuan? Seorang perempuan itu yang pertama sebelum menikah ditanggung oleh orang tuanya. Setelah menikah ditanggung oleh suaminya. Setelah bercerai kembali ke orang tuanya atau ditanggung oleh negara. Itulah prinsip atau aturan Islam. Begitu. Makanya yang menanggung nafkah anak-anak bukanlah ibu tapi ayah kandungnya. Lain halnya kalau anak zina. Anak zina itu tidak ada kewajiban untuk menafkahi mereka dari ayah biologisnya. Kalau gitu enak dong ayahnya. Makannya udah tahu sengsara, perempuan jangan mau diajak zina. Begitu. Kenapa? Karena yang paling sengsara itu perempuan. Pertama, rugi. Dari kegadisannya hilang. Kemudian dia akan dianggap hina, dianggap rendah. Sudah seperti itu, kalau dia mengandung dan dia punya anak, itu tidak wajib dinafkahi oleh ayah biologisnya. Terus kewajiban nafkah jatuh pada siapa? Jatuh pada ibu dan keluarga ibunya. Keluarga ibunya yang harus menafkahi. Rugi enggak? Rugi. Makanya wahai perempuan, jangan pernah mau diajak berzina. Jangan pernah mau diajak berzina. Kenapa? Karena yang paling rugi itu perempuan. Yang paling rugi dalam perzinahan itu perempuan. Laki-laki itu enggak kelihatan ruginya. Makanya jangan pernah mau. Begitu. Jangan kemudian pas sudah lahir, enak dong laki-laki. Ya salah sendiri, kenapa mau? Begitu. Ya. Justru kenapa ada aturan seperti ini supaya perempuan itu jangan mau untuk berzina begitu. Udah tahu paling sengsara, masih mau juga diajak zina. Oh ini kan aneh. Udah tahu yang paling menanggung banyak kerugian adalah perempuan, masih mau aja diajak zina. Begitu. Malah nuntut nafkah anak zina. Gak bisa. Dalam syariat Islam gak bisa nuntut anak zina. Nafkah anak zina itu gak bisa dituntut dalam pengadilan Islam. Ya. Begitu. Maka rugi. Makanya jangan pernah mau diajak zina. Begitu. Sudah berdosa, ya. Kemudian kerugian dunia banyak, di akhirat juga siap-siap. Begitu. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun ayah dan ibunya telah bercerai seperti yang saya sampaikan, kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya yang membutuhkan tidaklah gugur. Ia berdosa apabila tidak memberikan nafkah kepada anaknya, sedangkan anaknya tidak memiliki harta.
Kecuali apabila ayahnya juga orang yang sengsara juga begitu ya. Ya sudah. Ya. Kalau ayahnya memang beneran sengsara, bukan karena nggak mau ngasih nafkah, tapi beneran nggak mampu. Jangankan untuk anaknya, dia dan istrinya saja masih kekurangan, maka tidak berdosa. Begitu. Tapi kalau dia sebetulnya mampu, maka nanti anaknya ini boleh nagih utang. Boleh nagih utang. Dan itu akan dianggap utang kalau si bapaknya sebenarnya mampu. Apabila ayahnya adalah orang yang mampu namun melalaikan kewajibannya, maka ia bisa mendapatkan hukuman dari hakim dalam pengadilan Islam. Enggak tahu kalau pengadilan NKRI kayak gimana, wallahu a'lam bishawab. Apabila dalam keadaan tersebut si anaknya ini malah diberi nafkah oleh orang lain, seperti nafkah oleh ibunya, kebanyakan terjadi di Indonesia, atau bahkan ayah tirinya, ibunya nikah lagi, yang nafkahin malah ayah tirinya, maka pengeluaran nafkah tersebut menjadi utang bagi ayah kandungnya yang wajib dibayar. Dan ini bisa ditagih di pengadilan Islam. Kewajiban seseorang terhadap anak perempuannya tidak gugur walaupun anak perempuannya sudah menikah. Kewajiban tersebut gugur apabila anaknya beranjak dewasa. Ini kalau anaknya perempuan. Maka kalau kita punya anak perempuan, kewajiban kita menafkahi anak perempuan itu kapan? Saat si anak tersebut sudah dewasa. Apa cirinya dewasa dalam Islam? Baligh. Misal, anak kita dinikahi sebelum baligh. Boleh enggak menikahi anak perempuan sebelum baligh? Boleh tidak menikahi dan menikahkan anak perempuan sebelum baligh? Boleh. Halal. Enggak perlu ragu. Pedofil kata orang barat itu. Istilah itu istilah yang baru. Zaman dulu enggak ada istilah itu. Enggak ada istilah itu. Itu istilah yang baru. Begitu. Yang tidak boleh adalah memaksa. Memaksa anak padahal dia belum siap, mentalnya belum cukup. Tapi kalau misalnya secara mental dia sudah sanggup, walaupun umurnya masih kecil, karena di sebagian tempat 7, 8, 9 tahun sudah dewasa misalnya. Sudah bisa bekerja atau mengurus rumah tangga. Tidak masalah. Islam itu agama yang universal, bisa diberlakukan di mana saja. Maka dalam Islam tidak ada batasan usia, yang penting adalah dewasa. Yang penting dia adalah sanggup mentalnya, begitu ya. Misalnya usia 8 tahun atau 9 tahun dia belum baligh, tapi sudah menikah. Maka anak yang belum baligh, kalaupun sudah menikah tidak boleh dicampuri oleh suaminya kalau belum baligh. Yang kedua, nafkahnya masih ditanggung oleh ayahnya, bukan oleh suaminya. Walaupun suaminya juga boleh saja kalau masih memberi. Jadi kewajiban menafkahinya masih kewajiban dari ayahnya. Sampai kapan? Sampai anaknya baligh, walaupun sudah menikah. Kalau anaknya tersebut sudah baligh, baru kemudian suaminya yang menafkahinya. Begitu. Ya, seperti itu. Wallahu taala a'lam. Demikian. Kewajiban seseorang juga tidak gugur apabila anaknya sudah baligh namun pekerjaannya tidak sesuai. Ghairul laik. Ini misalnya kasusnya laki-laki karena perempuan nggak wajib cari pekerjaan. Misalnya kita punya anak, dia sudah baligh, tapi pekerjaannya bukan pekerjaan yang layak, tidak sesuai dengan kapasitas dia. Misalnya dia S1 engineering, tapi ternyata kerjaannya cuma ojek online. Ini nggak sesuai. Maka yang seperti ini, orang tuanya, kerabatnya yang memiliki harta berlebih wajib menafkahinya. Kenapa? Karena pekerjaannya tidak sesuai dengan kapasitas dia. Atau misalnya lulusan S1 syariah, tapi kerjaannya jadi pemulung sampah. Misalnya begitu. Gak nyambung pekerjaannya. Maka yang seperti ini walaupun dia sudah baligh, tetap masih wajib dinafkahi. Begitu ya. Oleh siapa? Oleh kerabatnya yang mampu, oleh kerabatnya yang musir, baik itu orang tuanya ataupun kerabat yang lain. Adapun apabila anaknya sudah memiliki pekerjaan yang layak, maka tidak wajib memberikan nafkah kepadanya. Yang wajib apa? Nyuruh kerja, bukan ngasih nafkah, bukan ngasih duit, nyuruh kerja. Yang wajib adalah nyuruh kerja, begitu. Kecuali apabila anaknya adalah penuntut ilmu atau orang yang disibukkan dengan ilmu syar'i.
baik dengan mengajar atau belajar, maka orang tua yang berlebih hartanya wajib memberikan nafkah kepadanya. Dan orang yang sibuk dengan ilmu tidak dituntut untuk mencari pekerjaan. Dan orang yang disibukkan dengan ilmu tidak dituntut untuk mencari pekerjaan. Terutama apabila dengan bekerja justru akan melalaikannya dari ilmu. Lupa hafalannya, lupa pelajaran-pelajaran syariatnya, tidak bisa memurojaah, tidak produktif lagi, kelas-kelasnya dia tinggal, tablik-tabliknya ia lalaikan. Maka orang yang seperti ini justru harus disuruh fokus dalam ilmu syar'i. Terus siapa yang ngasih nafkah? Orang tuanya atau kerabatnya yang mampu. Kalau orang tuanya tidak memberi nafkah, kerabat tidak memberi nafkah, maka sebetulnya negara yang wajib menafkahi para thalabul ilmi dan alim ulama. Harusnya negara. Harusnya. Bagaimana kalau negara tidak melakukan? Dosa. Kalau negara tidak melakukan dosa, berarti para pemimpin itu dosa tiap hari. Iya, para pemimpin dosa tiap hari. Makanya rugi kalau misalnya antum ikut apa? Ikut pemilu cuma buat nyari dosa doang tiap hari. Ya rugi. Nah nyari dosa tiap hari. Dosa dikumpulin, ditumpuk. Tadi akhirat kayak gimana? Apabila ayahnya meninggal dunia, maka yang wajib memberikan nafkah siapa? Adalah kakek atau kerabat dari pihak ayah yang memiliki harta berlebih, yang musir. Sebagaimana dahulu pada saat ayahanda Nabi wafat, maka beliau ditanggung oleh kakeknya. Kemudian setelah itu baru oleh pamannya Abu Thalib. Begitu. Jadi oleh kakek kalau bapaknya meninggal, bukan oleh ibu. Kadang-kadang di Indonesia keluarga laki-laki pun gak peduli. Itu anaknya malah disuruh tinggal sama ibunya. Keluarga laki-lakinya gak peduli. Ini dosa semuanya itu. Haram kayak gitu. Ini banyak yang tidak paham. Di kita banyak yang tidak paham hal-hal seperti ini. Maka harus diberikan pemahaman, harus disebarluaskan masalah ini. Begitu. Kenapa banyak yang gak paham? Karena gak pada mau belajar. Berapa orang yang mau duduk nuntut ilmu masalah ini? Gak ada. Sebelum nikah gak paham fikih pernikahan. Sudah menikah pun gak mau belajar fikih pernikahan. Udah 10 tahun menikah pun baru tahu biasanya, oh ternyata begini ya. Udah 20 tahun nikah banyak orang yang belum paham fikih pernikahan. Makanya tidak heran kalau misalnya di kita masih banyak orang yang sudah diceraikan berkali-kali tapi masih tinggal satu rumah. Karena mereka nggak paham. Oh saya pikir kalau misalnya belum ada surat dari pengadilan masih nggak sah. Kata siapa? Sah. Oh banyak dapat cerita begitu. Sudah diceraikan berapa kali? Ya suami saya bilangnya udah talak 3. Tapi kenapa masih tinggal? Ya kan belum ada surat dari pengadilan. Atau misalnya, tapi kan saya masih cinta. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Suaminya pun sama. Oh saya kemarin nggak sengaja, Ustaz, bilang cerainya. Mau nggak sengaja kalau antum sadar jatuh cerai. Sadar nggak ketika bilang itu? Sadar, tapi nggak sengaja, nggak pengen sebenarnya. Yang dinilai adalah lisannya. Selama antum sadar mengucapkan itu, maka jatuh cerai. Gitu ya. Banyak orang-orang yang menikah tapi tidak tahu ilmunya, tidak paham ilmunya. Begitu. Adapun kewajiban memberi nafkah kepada orang tua jatuh apabila orang tua tersebut merupakan orang yang kekurangan walaupun mereka memiliki pekerjaan seperti tadi dibahas di awal. Baik. Anak yang memiliki harta berlebih wajib menafkahi orang tuanya. Bahkan tidak sepatutnya bagi anak adab. Tidak sepatutnya bagi seorang anak untuk tetap membiarkan orang tuanya bekerja. Jadi adabnya adalah kalau kita berlebih nyuruh orang tua pensiun. Kalau kita seorang yang musir maka nyuruh orang tua pensiun. Udah gak usah kerja Pak, Bu. Biar saya yang nafkahin. Nah itu adab. Enggak wajib tapi adab. Karena memberi nafkah kepada mereka dan meringankan beban mereka termasuk bagian dari perbuatan ma'ruf yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab. Begitu. Jadi seorang anak yang berlebih dianjurkan untuk menyuruh orang tuanya berhenti bekerja. Begitu ya. Allahu a'lam.
Demikian juga hal tersebut berlaku bagi kakek neneknya, apalagi kakek neneknya. Dia masih punya kakek nenek yang masih kerja, padahal dia berlebih, udah jangan. Termasuk paman-pamannya kalau dia mampu. Paman bibinya, karena paman bibi itu termasuk menduduki hukum ayah dan ibu. Begitu. Jadi apabila kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang musir, maka berarti kewajiban kita pun meluas. Memberi nafkahnya ya, bukan hanya diri sendiri dan juga istri saja, tapi meluas kepada kerabat yang lain. Demikian. Kadar nafkah makanan kepada kerabat, terus kadar nafkahnya segimana sih? Ingat, yang diwajibkan untuk kita berikan nafkah itu yang benar-benar kekurangan. Kekurangan apa? Kekurangan bahan makanan atau kekurangan hal-hal yang pokok. Seperti apa? Seperti makanan, pakaian, tempat tinggal. Maka di sini kadar nafkah makanan kepada kerabat adalah disesuaikan dengan kebutuhan yang bisa membuat mereka kenyang. Bisa berupa makanan jadi ataupun uang. Yang penting apa? Yang penting mereka bisa kenyang, bisa bekerja, bisa beraktivitas dan bisa beribadah. Itu yang penting. Jadi yang wajib diberikan itu sebatas itu saja. Mereka bisa makan, mereka bisa beraktivitas, mereka bisa beribadah. Itu yang wajib. Lebih dari itu sunnah, tidak wajib lagi. Lebih dari itu sunnah, tidak wajib lagi. Diwajibkan pula apabila mampu untuk memberi nafkah kepada kerabat berupa pakaian, tempat tinggal, perabotan, dan biaya pendidikan serta kesehatan. Kalau kemampuannya lebih dari itu silahkan. Kalau kemampuannya lebih dari itu dipersilahkan. Tapi kalau tidak, hanya sanggup misalnya memberi makan saja, kasih makan saja. Begitu. Baik. Sampai di sini apakah ada yang tanyakan? Dipersilakan apabila ada yang tanyakan. Apabila tidak ada kita lanjutkan. Kemudian bagaimana nafkah suami kepada istri? Disebutkan oleh Allamah Ba'alawi, wa yajibu ala zauji, maka wajib hukumnya atas seorang suami nafaqatu zaujati, untuk memberikan nafkah kepada istrinya, wa mahruha, dan juga memberikan mahar pernikahan. Wa alaihi laha mut'atun. Jadi ada 3. Yang pertama adalah memberikan nafkah pokok kepada istrinya. Yang kedua adalah memberikan mahar. Yang ketiga adalah mut'ah. Apa itu mut'ah? Mut'ah itu adalah uang ganti rugi apabila suami menceraikan istrinya. Uang ganti rugi apabila suami menceraikan istrinya, dan ini pun jarang diberikan oleh laki-laki yang menceraikan istrinya. Wahya malun yataradayani alaihi au yuqaddiruhul qadi in tanaza'a, yaitu uang atau harta yang saling diridhoi oleh kedua belah pihak, atau uang yang jumlahnya ditentukan oleh hakim ketika suaminya menjatuhkan cerai. In talaqaha, ketika suaminya menceraikan, bila sababin minha, ketika suaminya menceraikan istri tapi bukan karena kesalahan istri. Adapun kalau menceraikan istri karena kesalahan istri, maka nggak ada wajib mut'ah. Misalnya apa? Misalnya istrinya nusyuz. Apa itu nusyuz? Membangkang pada suami. Apabila istrinya nusyuz, membangkang pada suami, dan kemudian si suami ini sudah melakukan beberapa hal yang telah diperintahkan oleh syariat untuk menghadapi istri yang nusyuz. Seperti apa misalnya? Seperti memperingatkannya, seperti kemudian menjauhkan tempat tidurnya, pisah ranjang, itu tidurnya misah, atau bahkan kemudian keluar dari rumahnya selama beberapa hari untuk memberikan pelajaran pada istrinya, tapi istrinya masih nusyuz juga, maka perceraian seperti itu tidak wajib ada mut'ah. Kenapa? Karena kesalahan ada pada pihak istri.
Atau misalnya wal'iyadzubillah, istrinya selingkuh, kemudian diceraikan oleh suaminya, maka tidak ada kewajiban mut'ah. Apabila perceraiannya itu tidak ada kesalahan pada istri, misalnya si suaminya merasa bosan, pokoknya suaminya atau suaminya pengen nikah lagi misalnya, pengen nikah sama yang lain, maka dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan istri tidak salah, suami wajib membayar ganti rugi kepada istrinya. Itu di luar nafkah masa iddah, karena masa iddah wajib masih dinafkahi. Di luar nafkah masa iddah, karena selama masa iddah yang mantan suami masih wajib menafkahi istrinya. Mut'ah ini di luar nafkah iddah. Berapa besarannya? Tergantung keputusan hakim atau tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Istrinya misalnya minta 100 juta. Kata suaminya bilang, jangan 100 lah, kebanyakan, 50 aja. Ya udah pertengahan 75. Ya udah 75. Bisa dibayar kontan atau dicicil. Begitu. Terutama kalau istrinya tidak mau diceraikan biasanya ini. Ya. Boleh cerai, tapi kasih ganti rugi. Berapa misalnya? 500 juta, ya silakan. Suaminya nggak sanggup, boleh nawar. Begitu. Baik, itu mut'ah. Mahar kita sudah tahu lah, mudah mahar itu ya. Mahar itu adalah harta yang diberikan suami kepada istrinya di akad nikah. Hukumnya wajib walaupun bukan termasuk syarat sah. Maksudnya begini, kalau misalnya ada orang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan tanpa mahar, ini pernikahannya sah, tapi si laki-laki ini punya utang kepada istrinya. Pernikahannya nggak batal. Cuma laki-laki dihitung punya utang kepada istrinya. Dan wajib membayar mahar mithil. Kalau tidak ditentukan, mahar mithil itu mahar yang biasa diberikan oleh orang-orang sekitar kepada istri mereka berapa kira-kira. Itu namanya mahar mithil. Termasuk apabila seorang laki-laki memberikan mahar yang tidak sah. Mahar yang tidak sah itu kayak gimana? Mahar yang nggak punya nilai. Mahar itu wajib punya nilai material. Mahar itu sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang wajib memiliki nilai materi. Maka tidak sah memberikan mahar yang tidak memiliki nilai materi sama sekali. Contohnya apa? Mahar yang tidak memiliki nilai materi. Contohnya apa, Kandur? Mahar gak ada nilai materinya, contohnya apa? Bacaan Quran. Bacaan Quran itu gak ada nilai materinya, maka tidak sah. Bilit tifak ijma', para ulama sepakat. Membaca Al-Quran itu bukan mahar yang sah menurut seluruh ulama. Maka siapa saja laki-laki yang maharnya cuma ngasih hafalan atau bacaan Al-Quran yang dibacakan pada saat akad nikah, dia terhitung utang pada istrinya. Kecuali kalau itu salah satu maharnya saja. Misalnya maharnya emas dan hafalan. Maka yang terhitung sebagai mahar hanya emasnya. Hafalannya tidak terhitung sebagai mahar. Jangan hanya karena ngikutin tren, ikut-ikut. Mau hafalan saja, maharnya nggak sah, harus ngerti fikih. Jangan semangat agama doang. Tidak sah menurut siapa? Seluruh ulama ijma'. Hafalan yang dibacakan atau bacaan yang dibacakan ketika akad itu tidak sah menjadi mahar bilit tifaq dengan kesepakatan para ulama. Tapi kan di zaman Nabi pernah ada seorang sahabat yang dinikahkan oleh Nabi dengan Al-Quran. Itu bukan membacakan hafalan tapi mengajarkan Al-Quran. Ngajar ada nilai materinya enggak? Ada. Tapi itu pun sahnya hanya menurut mazhab Syafi'i saja. Karena dalam mazhab Hambali, Hanafi dan Maliki harus berupa harta. Tidak boleh berupa ijarah, tidak boleh berupa jasa. Ngajar itu jasa. Menurut mazhab Maliki, Hanafi dan juga Hambali tidak sah ngajar. Terus hadis itu mereka berpendapat hadis itu kekhususan. Tidak berlaku bagi orang lain. Itu Nabi yang menikahkan langsung.
tidak berlaku bagi yang lain. Tapi kata mazhab Syafi'i, no, berlaku juga bagi kita semuanya. Begitu. Dalilnya sama, pemahamannya berbeda. Makanya dalam mazhab Syafi'i boleh memberikan mahar berupa upah, ya berupa apa, ijarah, berupa jasa. Karena maharnya itu upahnya sebetulnya, upah ngajarnya itulah maharnya. Kalau ngajar misalnya ngajar kitab apa? Kitab Jazariyah. Oh biasanya kalau daurah Jazariyah kalau privat misalnya 1 juta, itulah maharnya berarti. Nilainya itu 1 juta, tapi dengan berupa mengajarkan. Begitu. Dan boleh dicicil ya. Maka boleh dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i memberikan mahar berupa jasa. Tapi kalau dalam mazhab yang lain tidak sah. Kalau maharnya tidak memiliki nilai sama sekali, tidak memiliki nilai materi sama sekali, para ulama sepakat tidak sah. Begitu. Jadi hati-hati jangan karena ngikutin tren, pengen mahar, hafalan Quran, bacaan Al-Quran, tidak sah. Adapun berkaitan dengan nafkah seorang suami terhadap istrinya, maka nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri adalah nafkah pangan, sandang, papan ya. Perkara-perkara yang sifatnya itu pokok. Apa saja? Yang pertama adalah makanan pokok. Wajib memberikan makanan pokok. Sebetulnya yang wajib itu makanan pokok yang sudah matang. Jadi suami wajib menyediakan makanan pokok yang sudah matang pada istrinya. Kalau misalnya makanannya dibeli masih mentah gimana? Maka yang wajib masak itu suaminya sebetulnya. Karena suami wajib memberikan makanan pokok yang matang kepada istrinya. Tapi kalau istrinya ridho dikasih mentahan, itu tidak masalah. Kalau istrinya ridho dikasih mentahan, baik itu bahan makanan yang mentah ataupun uangnya, maka tidak masalah. Yang penting ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Tentu saja yang kedua adalah lauk pauknya. Apa lauk pauk seperti apa yang wajib? Yang wajib adalah lauk pauk yang biasa dimakan oleh orang-orang di sekitarnya, daerahnya. Kalau di Riau apa? Makanan lauk pauk sehari-hari. Orang yang menengah, enggak orang kaya, enggak orang miskin. Ikan. Ikan itu sudah menengah. Kalau ayam menengah atau orang kaya? Menengah ke atas atau menengah ke bawah kalau ayam? Menengah itu, di Riau itu menengahnya makan ayam ya. Luar biasa ini. Kalau di saya, di tempat saya, di kampung saya, itu rata-rata orang itu makan telur aja, itu udah, anak-anak itu makan telur udah bahagia. Kenapa? Karena hariannya tahu sama tempe. Saya waktu, ya belum lama sih sebenarnya, teman saya cerita, alhamdulillah bisa makan ikan. Bisa makan apa? Ya biasanya tempe. Sama sih juga tempe. Jadi dia bersyukur banget bisa makan ikan. Saya baru sadar kalau ternyata makanan saya itu mewah. Kenapa? Karena saya kalau butuh ikan tinggal ngambil ke nenek saya jualan ikan. Tapi bagi sebagian tetangga saya itu makanan mewah. Bahkan teman saya bilang, oh alhamdulillah sekarang makannya telur. Biasanya apa? Biasanya tempe. Begitu. Jadi lauk pauk disesuaikan karena ternyata beda. Di Riau ternyata ayam ya. Luar biasa nih, menengahnya ayam. Begitu. Kalau Jambi apa menengahnya? Sama, ayam juga. Ikan teri rata-rata. Itu yang menengah. Orang-orang yang menengah ke atas, ayam gitu ya. Yang menengah ke bawah? Atau itu menengah ke bawah? Menengah ke bawah yang itu. Yang pertengahan. Jadi lauk pauknya yang diberikan suami kepada istri itu yang pertengahan. Bukan menengah ke bawah, bukan menengah ke atas, tapi yang pertengahan. Walaupun dianjurkan membeli atau memberikan lauk pauk terbaik minimal tiap hari Jumat. Begitu. Tapi kalau harian, itu adalah yang biasa dimakan oleh kebanyakan orang di sekitarnya. Sehingga istri harus paham orang-orang sekitarnya makan apa. Sehingga kalau suaminya ngasih tiap hari itu, harus bersyukur. Ini kok dikasih ini doang? Ya saya sanggupnya ini. Saya yakin, wallah demi Allah, saya yakin suami yang baik itu enggak mau melihat istri makan seadanya. Wallah demi Allah. Sehingga kalau misalnya istri dapat makanan gak enak, itu saya yakin suami pun hatinya nyelekit.
seperti diiris-iris melihat istrinya itu makan gak enak. Wallah, demi Allah. Sehingga para istri nggak perlu khawatir sebetulnya. Dan jangan langsung menyalahkan suami ketika mendapatkan makanan yang kurang atau tidak sama dengan orang-orang di sekitar. Karena bisa jadi wallah rasa tidak nyamannya istri itu masih bukan apa yang dirasakan suami itu jauh lebih besar daripada yang dirasakan oleh istrinya. Begitu. Jadi jangan kira kemudian ya, ketika suami itu hanya bisa memberikan makan berupa nasi, tempe, dan kerupuk, kemudian si istrinya merasa tidak bahagia, jangan kira suami itu tenang ketika memberikan hal tersebut. Jangan kira si suami itu tenang memberikan hal tersebut. Wallah. Kenapa? Karena tidak ada satu suami pun di atas muka bumi ini, kalau ya beneran laki-laki ya, tidak ada yang mau istri dan anak-anaknya sengsara. Gak ada. Kecuali kalau otaknya udah rusak, mentalnya udah cacat, atau agamanya sudah hilang. Bisa jadi ada yang seperti itu. Tapi selama dia laki-laki normal, yang akalnya masih sehat, mentalnya masih sehat, walaupun agamanya cacat, tetap akan perhatikan keluarganya. Tetap akan perhatikan keluarganya. Begitu. Seperti itu ya. Jadi jangan kira, jangan berpikir, wah ini suami saya nggak sayang sama saya nih, ngasih cuma gini dong. Bisa jadi rasa sakitnya suami itu jauh lebih besar daripada sakitnya istri. Dan itu kenyataan terjadi, begitu. Nah, dianjurkan memberikan daging walau tidak setiap hari. Minimal setidaknya sepekan sekali. Kalau memungkinkan sepekan sekali setiap hari Jumat, itu dianjurkan. Begitu. Tapi kalau misalnya kita bisa memberikan daging ayam tiap hari, apalagi daging kambing, daging sapi, wah itu adalah kebangetan kalau misalnya ada istri yang masih belum bersyukur juga gitu. Kebangetan itu masih ada istri yang belum bersyukur juga gitu kan. Begitu. Kadang-kadang sebagian istri itu banyak ya, bukan sebagian ya, mohon maaf ya perempuan ya. Karena memang itu yang diberitakan oleh Nabi. Kenapa perempuan itu banyak masuk neraka? Karena kurang bersyukur, dan itu saya lihat banyak ya. Kurang menganggap suaminya selalu kurang. Kamu itu belum ngasih apa-apa. Masya Allah, suami digituin. Belum ngasih apa-apa. Belum ngasih apa-apa. Tiap hari ngasih apa, tiap bulan ngasih apa. Bahkan saya yakinnya kebanyakan laki-laki, enggak semuanya memang, kebanyakan suami itu sudah memberikan nafkah lebih dari yang diwajibkan fikih. Sudah memberikan nafkah lebih dari yang diwajibkan fikih. Begitu. Daging enggak tiap hari. Lauk pauk yang penting setara dengan sekitar. Itu udah cukup dalam sisi kewajiban. Artinya kalau misalnya ada keluarga yang mendapatkan hal lebih dari itu sudah lebih dari kewajiban suami. Tapi banyak istri yang bilang belum dapat apa-apa. Suaminya belum bisa ngasih apa-apa. Pengennya apa? Pengennya istana 1000 kubah gitu ya, pengennya gitu. Emas 1 kilo pengennya. Ya itu bukan kewajiban. Itu kalau Allah, saya yakin kalau suaminya kaya pasti ngasih kok. Gak ada suami yang pelit itu sama istrinya, gak ada. Begitu. Nah, makanan yang wajib disediakan suami bagi istrinya dikembalikan kepada keadaan suami. Yang wajib ini, kewajiban ya. Tapi jangan sampai juga ini sebagai seorang suami minimalis banget. Oh yang wajib segini berarti saya ngasih segini aja. Jangan gitu. Tapi gak ada sih. Ya, lagi-lagi, kalau laki-laki waras saya yakin pasti akan berusaha lebih dari ini. Kalau laki-lakinya waras, saya yakin itu. Apabila suaminya musir, maka nafkah wajib bagi istrinya adalah 2 mud per hari. 2 mud. 1 mud itu katakanlah seleter lah misalnya gitu ya. Berarti sehari 2 liter buat istrinya. Seleter berapa? Seleter 9, 10 ribu lah ya. 10 ribu yang sedang. Berarti 20 ribu per hari itu ngasih istri. Kalau suaminya kaya, ini suami kaya 20 ribu. Sekarang banyak istri yang dapat penghasilan itu sehari 100 ribu, 500 ribu. Kalau istrinya suaminya kaya. Kalau suaminya kaya. Begitu kan? Begitu. Walaupun memang harusnya matang ini. Kemudian apabila penghasilan suaminya mutawasid atau mu'tadil,
maka nafkahnya 1,5. Berarti sekitar 15.000 yang wajib atau disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau dia mu'sir maka 1 mud. Berarti sekitar 10.000. Diusahakan bisa ngasih 1 mud per hari kepada istrinya. Diusahakan bisa ngasih 1 mud per hari. Maka seorang suami mesti menahan diri untuk tidak makan banyak-banyak ketika belum bisa memberikan 1 mud bagi istrinya. Maksudnya secukupnya aja bagi dirinya sendiri, kemudian serahkan 1 mud bagi istrinya. Tapi saya yakin tidak ada suami yang waras yang akan memberikan seminimal ini. Saya yakin. Selama dia diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka suami itu udahlah ngasih istri itu kasih aja gitu. Tapi banyak istri yang nggak percaya sama suaminya. Akibatnya apa? Sini, uang penghasilan semuanya saya pegang. Ini zalim, istri yang zalim itu. Karena apa? Karena suami wajib menafkahi dirinya sendiri sebelum menafkahi istri. Jadi yang mengelola uang boleh istri, tapi tetap yang nyimpen itu harusnya suami. Bahkan suami harus punya plan. Bulan ini saya kasih ke istri segini. Ada simpanan buat kapan? Buat bulan berikutnya khawatirnya nggak ada. Jangan dikasih semuanya. Antum juga harus berani seperti itu. Jangan kasih uang istri semuanya. Nggak ada izzah nanti antum. Laki-laki yang uangnya dipegang oleh istri semuanya nggak punya izzah nantinya. Nggak punya kehormatan. Kenapa? Karena mau beli bensin aja harus minta uang sama istrinya. Na'udzubillah, ya Allah. Mau beli bensin dong minta, astagfirullah nanti. Ada suami yang begitu? Na'udzubillah. Nggak qawam sampai seperti ini. Nggak ada qawamnya sampai seperti ini. Padahal ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ya kalau kata teman saya, siapa? Ruhi. Lu gaji dipegang istri semua, gimana mau nikah lagi? Itu pikiran dia kan ya. Maksudnya untuk masalah bensin sama pulsa aja kok minta istri gitu. Gimana mau nikah lagi gitu pikiran Bang Ruhi gitu. Padahal perkara-perkara yang besar itu harus diputuskan oleh suami, bukan istri. Masalah keuangan. Begitu. Jadi harus kemudian jelas. Jangan sampai semuanya dikasih istri, kemudian suami ngegembel gitu kan. Ya. Kalau memang suaminya itu safih nggak masalah gitu ya. Suami tukang judi, tukang ngebeliin barang-barang nggak jelas. Jangan. Atau misalnya mau ngasih orang tua aja harus minta sama istri. Nah ini bahaya. Mau ngasih orang tua aja harus minta sama istri. Jangan. Makanya kasih istri secukupnya. Kalau kita ada lebih, kasih orang tua kita. Kecuali kalau kita misalnya mikir, oh, kayaknya masih belum cukup nih. Bulan depan belum aman kayaknya. Boleh disimpan dulu. Kalau udah lebih, langsung kasih orang tua. Begitu. Maka istri pun di sisi yang lain, istri pun harus paham. Tidak mesti mengetahui berapa penghasilan suami. Itu tidak wajib. Tidak ada kewajiban bagi istri mengetahui berapa penghasilan suami. Yang penting itu bagi seorang istri, suami menunaikan kewajiban dan memberikan nafkah. Udah selesai. Begitu ya. Selama suami masih memberikan nafkah dan itu cukup, maka tidak perlu lagi menuntut yang lain. Cukup berdoa saja. Ya Allah, berikanlah rezeki yang banyak kepada suami saya. Yakinlah kalau suaminya diberikan rezeki yang banyak, saya yakin suami pasti ngasih istri. Enggak perlu diminta suami bakal ngasih. Tenang aja. Begitu. Nah, seluruh makanan pokok tadi mesti dihidangkan beserta lauk pauk yang biasa tersedia dimakan oleh orang sekitarnya, ya kan? Yang setara dengan orang sekitarnya. Dianjurkan menyediakan lauk pauk yang baik seperti daging setiap hari Jumat. Apabila istri mencukupkan dirinya untuk makan bersama suaminya, jadi enggak ada nafkah yang diberikan lah. Suaminya selalu beli makanan jadi, makan 3 kali sehari, udah itu. Dan ternyata istrinya ridho, ya sudah cukup. Begitu, makan bareng udah cukup. Enggak ada jatah sendiri begitu. Ya sudah cukup. Tidak perlu lagi menuntut yang selain daripada itu. Karena kewajiban suami hanya itu. Catatan, wajib bagi suami untuk mengolah bahan makanan yang ada dan memasaknya sampai bisa dimakan oleh istrinya. Walaupun istrinya bisa dan terbiasa masak. Apabila suami tidak melakukan tersebut dan hanya memberikan mentahan pada istrinya, maka istrinya berhak, bukan wajib, mendapatkan upah untuk mengolah masakan dan memasak. Misalnya istrinya bilang, aduh saya capek mas kalau misalnya harus masak, tambahin deh uang jajannya, ntar saya masak. Boleh nggak istri bilang begitu? Boleh.
Tapi kalau istri nggak bilang begitu, dapat pahala. Pilih mana? Pilih uang atau pilih pahala? Dua-duanya katanya. Realistis. Kalau masalah duit, perempuan itu realistis sekali ya. Dua-duanya. Jadi nggak apa-apa. Dan suami pun nggak boleh protes. Nggak usah lah, ini aja apa namanya. Ya udah kalau gitu mah beli jadi aja deh. Ya nggak boleh bisa protes juga. Nggak bisa protes juga. Begitu ya. Pilih mana? Masak atau beli jadi? Tapi kalau masak nggak ada uang tambahan, dapat pahala aja, kata suaminya bilang begitu. Jadi silakan dipilih. Itu kan tawar-menawar antara suami istri. Begitu ya. Demikian. Tapi sekali lagi saya yakin suami yang baik, suami yang waras itu nggak akan pernah membiarkan istrinya terlantar. Kalau ada orang laki-laki yang membiarkan istrinya terlantar, kelaparan, berarti udah nggak waras. Ya. Boleh ditinggalkan nggak, San? Itu ya udah memang harus ditinggalkan suami yang nggak waras itu. Ngapain juga? Seumur hidup sama orang nggak waras gitu kan. Aneh kadang-kadang perempuan ini. Sama orang nggak waras masih terus mau gitu kan. Tinggalin lah. Apa ke pengadilan? Saya sudah tidak dinafkahi misalnya selama 3 tahun, berapa tahun, bilang pengadilan. Boleh meminta cerai dalam keadaan suami sudah tidak waras. Kemudian wajib bagi suami, nah ini penting, dalam madhab Syafi'i, ini madhab Syafi'i ya. Pekerjaan rumah itu bukan kewajiban istri. Terus kewajiban siapa? Bukan juga kewajiban suami. Loh, kewajiban siapa? Intinya tidak ada yang wajib dalam artian enggak begini. Kalau misalnya ada sampah atau kertas di situ, wajib dibersihin enggak? Kanur? Misalnya ada piring kotor, wajib dibersihin enggak? Ada piring kotor wajib dibersihin enggak? Enggak wajib kan? Apa hukumnya membersihkan piring? Sunnah, enggak wajib. Maka bukan kewajiban. Maka suami enggak berhak marah kalau istrinya enggak beresin piring. Karena bukan kewajiban itu. Ini kotor amat sih. Tenanglah, istri masih capek, misalnya begitu. Enggak apa-apa. Kan itu bukan kewajiban. Kalau misalnya enggak mau ngelihat kotor, bersihin sendiri. Iya. Tapi enggak bilang begitu juga ke suaminya ya. Harus lembut karena khawatir jadi nusyuz. Karena di antara pintu masuk nusyuz adalah berkata dengan volume yang lebih tinggi daripada suaminya. Itu salah satu pintu masuk nusyuz. Maka hati-hati, jangan sampai berbicara dengan nada intonasi yang lebih tinggi daripada intonasi suami. Kalau misalnya manggilnya Mas, ya udah Mas lagi capek ya. Tolonglah kalau misalnya pengen lihat rumah bersih, ya tolong bantu bersihin gitu. Karena bukan kewajiban istri, tidak berdosa kalau istri tidak melakukan. Ada piring kotor numpuk, berdosa enggak istri tidak melakukan? Tidak. Ada baju kotor numpuk, berdosa tidak kalau istri tidak mencuci? Tidak. Maka kalau misalnya suami melihat semua itu enggak betah, apa yang harus dilakukan oleh suami? Cuci sendirilah. Kalau suami enggak mau nyuci sendiri, sewalah pembantu. Begitu. Kalau pengen melihat rumahnya rapi terus. Begitu. Jangan terus-terusan nyuruh istri. Sebetulnya kan logis, itu bukan kewajiban. Kenapa? Karena kalau wajib berarti setiap ada piring kotor dosa kita. Setiap ada baju kotor dosa. Setiap ada sampah dosa. Banyak banget dosa. Karena tidak wajib ini, sunnah. Siapa yang mengerjakan dapat pahala. Istri yang mengerjakan, istri dapat pahala. Suami yang mengerjakan, suami dapat pahala. Silakan dipilih siapa yang dapat pahala. Kadang-kadang ada sebagian suami mengira itu kewajiban istri. Enggak wajib. Seolah-olah istri berdosa kalau enggak nyuci. Oh enggak. Istri berdosa kalau enggak nyuci piring. Enggak. Istri berdosa kalau misalnya enggak ngelap kaca. Enggak berdosa. Cuma itu adalah bagian dari sunnah. Ya masa orang Islam kotor begitu kan. Itu ada sawang. Ya. Kemarin saya udah bersihin sini. Ada lagi aja sawangnya tuh. Belakang udah banyak lagi aja. Ya masa orang muslim betah dengan keadaan yang kotor kan begitu. Masa sih santri piringnya numpuk sampai kotor banyak gitu kan. Masa sih santri bajunya apek gitu kan. Enggak dosa sih. Enggak dosa, cuma masa sih gitu kan. Begitu. Karena membersihkan sesuatu itu bukan kewajiban. Kapan menjadi wajib? Saat misalnya menimbulkan penyakit. Maka wajib misalnya gitu. Keramas. Kan 40 hari itu minimal gitu kan. Gunting kuku dan sebagainya. Tapi kalau misalnya sudah menimbulkan penyakit, jadi wajib tuh gunting kuku. Jadi wajib tuh keramas.
Ternyata kalau nggak keramas banyak penyakit. Bukan cuma ketombe, tapi kutu. Kalau teman saya itu dulu katanya kutu, istilahnya kutu kambing, tapi nggak tahu benar atau enggak ya. Saya punya teman SD, kutunya katanya kutu kambing. Karena dia itu rambutnya agak kribo dan jarang keramas. Akhirnya waktu kelas berapa itu digundul, padahal perempuan. Padahal perempuan itu. Akhirnya dia pakai jilbab. Jadi pakai jilbabnya bukan gara-gara pengen pakai jilbab itu. Karena qadarullah ada penyakit. Tapi Allah alam kalau udah kesini-sininya kayaknya udah enggak. Jadi agak kribo rambutnya. Ya, karena memang keturunan timur terus dia ini istilah teman-teman yang lain sih katanya kutunya kutu kambing, tapi nggak tahu benar betul. Itu wajib berarti itu dikeramasin. Bahkan bisa jadi menggundulinya menjadi wajib juga. Karena ada unsur kesehatan. Jadi masalah ngepel segala macam itu sunnah bukan wajib. Maka suami antum nanti kalau misalnya malam pertama pernikahan ngasih tahu sama istri. Sayang, nah ini tuh nggak wajib semuanya yang gini-gini. Itu sunnah. Jadi kalau misalnya capek nggak usah, nggak apa-apa, nggak usah maksain, begitu. Kalau misalnya butuh pembantu ya nggak apa-apa, kita usahain nyari pembantu, begitu. Intinya jangan pernah maksain diri untuk pekerjaan yang nggak wajib. Karena ada sebagian istri begini, dia semangat sekali mengerjakan pekerjaan rumah, giliran suaminya pulang nggak mau dilayanin suaminya. Alasannya apa? Capek, itu salah. Yang sunnah dikerjain yang wajib enggak. Gimana ceritanya? Melayani suami itu apa? Wajib. Bahkan itulah inti dari pernikahan. Akad nikah itu buat melayani suami gitu. Bukan buat beres-beres rumah akad nikah itu. Maka jangan sampai tenaga energi habis buat yang sunnah. Suami harus ngasih tahu itu. Malam pertama itu ngasih tahu. Ini semuanya sunnah, ini semuanya sunnah. Kalau memang ada waktu beresin. Enggak ada enggak apa-apa. Enggak ada enggak apa-apa. Ntar saya bantu dikit-dikit kalau misalnya saya lagi kosong, nggak apa-apa. Yang penting selalu siap siaga kalau saya membutuhkanmu, begitu. Akhirnya istri pun kan nggak jadi beban. Ada piring empuk segala macam ya. Kalau misalnya kita mampu sekadar nyuci piring masa nggak bisa sih? Sekadar nyuci kalau kotor masa nggak bisa? Sekadar nyapu kalau kotor masa nggak bisa sih? Apalagi ada apa namanya mesin cuci sekedar untuk udah selesai itu masa nggak bisa? Jangan selamanya mengandalkan istri. Tapi ingat, ini sunnah. Siapa yang mengerjakan dia dapat pahala. Tapi kalau suami maksa, misalnya maksa, pokoknya semuanya harus dikerjakan olehmu. Maka istri boleh agak protes sedikit dalam artian, ya udah saya semua kerjain, tapi ada jajan tambahan dong. Misalnya begitu, boleh. Boleh seperti itu ya. Kenapa? Karena itu nanti sudah jadi pekerjaan tambahan istri. Tapi jadi wajib akhirnya jadi istri karena sudah digaji gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah di sini ya, namun apabila istrinya melakukan semua pekerjaan tersebut tanpa meminta upah, maka itu adalah kebaikan di sisi Allah SWT karena sunnah. Karena sunnah. Jadi kalau misalnya antum misalnya laki-laki yang senang beres-beres, jangan beresin 100%, sisain sedikit gitu. Ntar kalau istrinya nanya, ini kenapa ini tanggung banget beres-beres enggak sampai selesai? Kalau saya kalau saya beresin semuanya, ntar kamu enggak dapat pahala. Itu pahala buat kamu itu. Gitu. Kenapa ini piring nyucinya nggak sampai selesai? Itu pahala buat kamu. Saya nggak mau dapat pahala semuanya. Gitu. Ya itu bahasa, itu kan apa ya, nambah nggak kaku gitu jadinya kehidupan suami istri dengan hal-hal seperti itu. Demikian. Termasuk yang wajib bagi suami. Nah ini penting juga. Termasuk dulu saya nggak paham ini. Ketika istri, bahkan saya pernah dapat, ini wallahualam ya, dapat dari mana ini? Salah seorang ustadz bilang ke saya, kalau istri ngidam itu hati-hati, itu bagian dari syahwat dan hawa nafsu, jangan terus diturutin. Ternyata pas saya belajar fikih Syafi'i justru wajib, istri ngidam itu wajib dipenuhi. Makanya waktu hamil Ezra, istri saya itu dulu sempat minta apa gitu, saya bilang ini syahwat hawa nafsu, kasihan juga saya. Dan itu selalu diungkit juga. Sekarang kan enggak katanya, sekarang minta apapun dikasih gitu. Begitu. Tapi sekarang itu gara-gara dulu itu akhirnya enggak berani ngomong, tahu khawatir digituin. Saya jadi ngerasa salah juga. Ya dulu saya ada yang ngajarin begitu, ustaz saya ngajarin begitu. Ternyata keliru. Ya, itu kalau istri minta, selama permintaannya itu wajar. Karena kadang ada sebagian istri ngidamnya enggak wajar. Saya pengen nyium kepala botak. Apa sih nyium kepala botak? Ya ada. Pengen nyium
orang random yang kepalanya botak. Nggak boleh begitulah. Itu dicium. Itu bukan mahram. Nggak boleh ya, permintaan-permintaan yang aneh seperti itu nggak boleh. Atau misalnya minta jam 12 malam misalnya begitu ya, minta bubur ayam gitu kan. Bubur ayam 12 malam di mana gitu misalnya. Nah itu mesti dipahami juga oleh istri. Karena memang dorongan ketika hamil itu nanti minta ini minta itu ada. Memang sebagiannya itu syahwat dan hawa nafsu yang mesti ditahan. Tapi selama wajar, normal, bisa secara logika, secara pemikiran bisa didapatkan, nggak apa-apa, minta aja. Dan yakin suaminya itu masih ngasih, minta aja. Sekadar misalnya dari kelapa muda, ya kan, mangga, apalagi bubur kacang, biasanya apa tuh biasanya suami itu. Buah-buahannya gitu mah, insya Allah bisa dicarilah. Gitu, santai saja. Termasuk kalau misalnya si istri ini punya kebiasaan minum teh atau kopi, maka suami wajib menyediakan. Jadi enggak istri yang nyediain kopi, tapi suami nyediain kopi bagi istrinya. Suami itu bikin kopi bikin sendiri aja, nggak usah minta ke istri. Begitu. Walaupun kalau istrinya nyediain itu tambahan pahala lagi, tapi tidak wajib. Justru kalau istrinya senang ngopi, suami yang wajib menyediakan bagi istrinya. Begitu. Allahu a'lam bissawab. Ini berkaitan dengan makanan ya. Makanan-makanan yang mesti disediakan oleh suami. Wallahu a'lam bissawab. Sisanya nanti akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang ya. Sudah 21:17. Apabila ada yang disampaikan, dipersilahkan. Ini rincian dari nafkah yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri mereka. Berarti kalau istrinya 2, harus 2 kali lipat yang tadi. Ya iya. 2 kali lipat yang tadi tuh. Ribet. Makanya orang yang pengen nikah lagi itu harus pikir panjang. Nikah satu aja ribet dari si nafkahnya. Apalagi 2, apalagi 3. Makanya sebagian ustadz mengatakan orang yang ingin menikah lagi, seenggaknya untuk ukuran zaman sekarang itu dia punya penghasilan 20 juta. Itu baru bisa aman dari si nafkah. Tapi kalau penghasilan per bulan di bawah 20 juta, ya kalau istrinya itu nggak apa-apa. Kita nggak bisa protes juga kalau misalnya ada orang nikah, dia kan orang miskin, tapi kamu terserah mereka, itu bukan urusan kita. Istrinya mau terserah. Gitu. Tapi kalau misalnya kita yang mau melakukan, minimal itu 20 juta. Itu kalau standar ini, standar biasa, bukan orang kaya ya. Tapi kalau misalnya orang kaya di atas menengah ke atas, ya minimal 100 lah. Kalau di bawah 100 juta, ribet. Wallahu a'lam. Tapi kalau di 20 juta itu termasuk yang minimal lah. Minimal itu 20 juta. Begitu. Jadi kalau 20 juta itu, misalnya dari si rumah bisa nyewain 2 rumah yang sangat layak. Bisa berikan makanan yang sangat layak bagi 2 keluarga, itu masih bisa. Karena 10 juta itu udah cukup. Tapi kalau itu dengan kasus belum punya anak ya. Kalau punya anak beda lagi. Apalagi kalau anak sekolah zaman sekarang. Tahu nggak daftar sekolah SD di Depok itu kisaran berapa? Masuk sekolah SD. Yang swasta ya, kalau yang negeri gratis semuanya, udah ada udah ada bos dan sebagainya. Ini yang swasta. 5 juta. 10, 20 juta. Sekolah SD itu 20 juta. Swasta. Nah, yang termasuk yang paling murah itu Kutab. Kutab Al-Fatih itu paling murah. Itu di bawah 10 juta, paling murah. 7 jutaan atau 8 jutaan. Nggak tahu kalau sekarang, bisa jadi naik lagi. Bulanannya kalau di Kutab Al-Fatih itu 700.000. Kayaknya tahun depan naik jadi mulai bulan depan kayaknya naik jadi 800.000 per bulan. Itu paling murah loh. Di tempat lain itu udah 2 juta. Enggak nginep 2 juta itu. Mukri itu 1.800.000 dikasih makan, itu yang karantina itu. Itu dapat makan itu. Begitu. Ya logika aja lah. Jadi kalau misalnya kita pengen punya keluarga, walaupun begini ya, bagi seorang laki-laki jangan sampai nilai atau angka-angka tersebut malah membuat antum jadi pesimis untuk menikah, karena ada yang nanya saya, sebetulnya batasan seseorang disebut mampu untuk dia menikah itu seberapa besar angkanya? Saya nggak bilang angka, maka saya bilang ketika seseorang telah sanggup menghidupi dirinya sendiri tanpa bantuan siapapun, kecuali bantuan Allah tentu saja, maka sebetulnya ia sudah siap untuk menikah. Saya bilang begitu. Oh, kok bisa begitu? Karena Nabi berpesan makanan satu piring satu orang cukup untuk 2 orang.
Berarti kalau antum sudah bisa menghidupi diri antum sendiri, artinya antum sudah siap akan menghidupi satu orang yang lain. Gitu. Itu udah pasti. Insya Allah, janji Allah. Jadi kapan seorang laki-laki itu bisa dikatakan siap menikah dari sisi finansial? Saat dia telah lepas finansial dari siapapun. Saat dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Maka pada saat itulah dia bisa menghidupi orang kedua dalam hidupnya. Maksudnya istrinya. Maka seorang perempuan pun harus bisa berpikir jernih juga dalam hal ini. Enggak perlu minta yang muluk-muluk. Tanya aja secara finansial udah mandiri belum? Mandiri dalam artian udah bisa menghidupi diri sendiri belum? Udah cukup. Enggak usah minta yang lain. Allah sisanya yang ngatur. Sisanya Allah yang ngatur. Begitu. Ketika seorang suami sudah bisa menghidupi dirinya sendiri, maka sisanya Allah yang ngatur. Begitu. Enggak perlu minta yang muluk-muluk. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanyakan sampai sini, dipersilakan. Apabila tidak ada, kita cukupkan sampai sini. Oh, silakan Kak Nur. Ada laki-laki yang boros kalau dia pegang uang. Pertanyaan pertama, kebutuhan keluarganya terpenuhi enggak? Ya udah, kalau cukup udah. Itu urusan laki-laki itu dengan Allah, sisanya. Kecuali kalau beneran borosnya itu berlebihan. Maka dia termasuk kategori orang yang safih nantinya. Hartanya mesti ditahan oleh wali atau pengadilan. Kalau dia memang beneran safih. Begitu ya. Nanti siapa yang berhak megang harta? Bukan istrinya juga, bukan. Wali atau pengadilan. Jadi kalau kita dipegang sama istri, secara syariat boleh dipegang sama istri, tapi tidak wajib yang pertama, dan istri tidak boleh maksa, karena itu uang suami. Adapun kalau misalnya dalam syariat bagaimana solusinya? Solusinya adalah istri boleh melaporkan pengadilan kalau secara syariat ya. Istrinya boleh, atau kepada wali. Nanti bilang dia boros, hartanya mohon dipegang sama wali. Nanti wali ini berhak mau diserahkan ke istrinya. Tapi ingat, itu harta suami, bukan menjadi hak milik istri. Kadang-kadang istri kalau sudah dipegang sama istri jadi hak milik istri. Sampai-sampai ada istilah apa? Hartaku, hartaku, hartamu, hartaku. Hartaku adalah hartaku, hartamu adalah hartaku. Nah itu keliru juga. Istri yang seperti ini, safih juga berarti. Loh iya, nganggap harta suami adalah hartanya, safih juga. Begitu. Maka yang tepat seperti apa ya? Yang tepat adalah ditahan oleh wali atau pengadilan. Nanti si pengadilan ini ngasih jatah buat suaminya, buat istrinya, buat anaknya sesuai dengan kebutuhan. Sisanya disimpan supaya enggak boros. Jadi begitu dalam syariat. Boleh enggak saat diminta semuanya sama istri? Boleh, sekedar minta boleh, istri minta semuanya. Tapi wajib enggak? Enggak. Apakah suaminya wajib memberikan? Enggak. Karena itu bukan harta istri, harta suami. Selama yang dilakukan oleh suami adalah hal yang mubah, maka tidak berdosa. Begitu. Tapi si istri bilang, kalau begitu nanti boros. Pertanyaannya tadi makanya saya sampaikan di awal, cukup enggak keluarganya? Kebutuhannya terpenuhi tidak? Kalau kebutuhan terpenuhi semuanya, enggak perlu ada yang dirisaukan. Sisa hartanya itu urusan dia sama Allah. Begitu. Kalau misalnya ada hal-hal yang negatif, itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti enggak boleh istri ngasih masukan, boleh. Ngingetin suami wajib, bahkan dari sisi tawasabil haq, tawasabil sabr. Mas A, atau misalnya apa lagi, sayang jangan boros.
Kalau memang khawatir boros nggak apa saya yang simpen, ini tetap hartamu. Cuma saya bantu nyimpen aja. Oh, harus gitu, jangan sampai saya pegang semuanya. Kalau udah begitu suami nanti, kalau pegang sama dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi dah saya. Bahaya juga, maka harus jelas. Saya bantu megang saja, kalau butuh apa-apa silahkan minta. Selama itu adalah kebutuhan yang mubah saya kasih. Istri pun harus jangan kebanyakan nahan juga. Begitu. Ya, kalau memang beneran mau nyimpen doang, bukan menjadi hak milik. Karena kadang-kadang melihat suami boros, istrinya pengen semuanya jadi hak milik dia aja. Sama aja kalau gitu mah. Nggak ada bedanya. Ya, seperti itu. Jadi selama kebutuhan keluarga terpenuhi, maka tanggung jawab itu adalah tanggung jawab suami kepada Allah. Intinya seperti itu. Tapi bukan berarti istri tidak boleh mengingatkan. Istri boleh mengingatkan, istri boleh memberikan tawaran, saya aja nyimpen. Tapi ingat, itu harta suami, ya, itu hanya nitip. Jadi titipin saja sama saya, itu harus dikasih tahu sama suaminya supaya suaminya tenang juga. Ini titipan. Kalau perlu saya catat pengeluaran rumah tangga sekian, ini titipan sekian. Nah itu baru istri yang hebat itu kalau misalnya begitu. Kalau misalnya bisa seperti itu, saya yakin suami pun mau menitipkan. Banyak suami yang gak menitipkan itu pada akhirnya bukan titipan. Pada akhirnya jadi hak milik istri. Awalnya suami nitipin, dibeliin ini, dibeliin itu, dibeliin emas, misalnya dibeliin apa gitu kan. Itu kan harta saya semua kayaknya deh. Kayaknya dulu itu titipan kayaknya. Kenapa sekarang mau jadi ini, jadi itu, jadi itu. Kayak gitu. Diminta mungkin nggak mungkin, udah itu nggak bisa diminta lagi. Nah itu yang dikhawatirkan oleh laki-laki juga. Jadi keterbukaan, komunikasi itu penting. Gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Demikian. Dalam hal itu apakah minta izin sama istri? Siapa istri sampai suami harus minta izin sama istri? Nggak ada. Makanya tadi saya bilang, pengeluaran suami itu urusan dia dengan Allah. Tapi suami yang baik boleh kalau sekedar mengabarkan. Tapi nggak mengabarkan, jangankan minta izin ya, mengabarkan aja nggak wajib. Kenapa? Karena fungsi istri itu dari sisi keuangan itu menerima apa yang dia butuhkan, sudah selesai. Dan kalau disuruh sama suami buat memanage uang, udah ini manage uang ini. Nggak perlu misalnya, itu uang buat apa? Itu uang buat itu nggak boleh juga. Kenapa? Karena selama dia dipenuhi semuanya, semua kewajibannya, urusan suami, urusan uang suami itu urusan dia sama Allah. Begitu, bahkan istri yang baik itu bilang, ini saya udah dapat lebih. Coba bapak kamu udah dikasih belum? Emak kamu dikasih belum? Adik kamu dikasih belum? Harusnya begitu. Bukan malah duit kemana? Duit kemana? Duit kemana? Gak begitu. Ya, kenapa? Karena tidak wajib bagi seorang istri mengetahui aliran dana dari suaminya. Bahkan kalaupun suaminya maksiat, istri nggak tanggung jawab di akhirat. Tapi kalau istri maksiat, suami ditanya. Nah itu, begitu ya. Tapi ingat, boleh saling mengingatkan lagi-lagi. Ini uang banyak, ingat-ingat. Justru harusnya didorong buat ngasih keluarganya. Jangan malah nahan-nahan. Itu duit banyak, kapan nih ngasih hadiah ini? Kapan? Enggak. Dorong dulu buat ngasih keluarganya. Seperti itu istri yang baik. Begitu. Dan saya yakin si suami pun senang kalau misalnya istrinya begitu. Wah, bukan cuma ngasih keluarganya nanti dia. Tiba-tiba ngasih kejutan buat istrinya. Kenapa ngasih buat saya? Karena kau telah mengingatkan saya untuk ngasih ke saudara saya. Kayak gitu. Kadang-kadang pernikahan banyak konflik terjadi karena apa? Karena tadi rasa curiga. Suaminya banyak curiga ke istri, istrinya banyak curiga ke suami. Padahal asas pernikahan adalah kepercayaan. Ini istri ngapain nih, duit habis cepet banget sih, curiga sama istri. Istrinya, ini kayaknya seluruh gajinya gak diserahin sama saya deh. Buat siapa? Apa ada simpanan? Apakah ada istri kedua? Kayak gitu kan. Padahal asas pernikahan adalah kepercayaan. Begitu. Itu yang sering membuat konflik. Kenapa? Karena saling tidak percaya. Bukannya saling percaya, harusnya saling percaya. Apa yang saya terima sudah, selama ini terpenuhi kebutuhan saya udah selesai. Sisanya itu urusan suami sama Allah. Demikian pula suami, ketika dia sudah menyerahkan apa yang untuk istrinya, udah selesai urusan istri, di-manage silakan sendiri. Manage silakan sendiri, terserah mau diapain, yang penting di-manage uang segitu. Begitu, nggak perlu nanya. Dan nggak ada misalnya, mana catatan bulan ini, nggak perlu. Kalau sudah percaya sama istri kan begitu, nggak perlu. Udah, kalau ada sisanya, beliin buat apa kayak gitu.
Seneng kan istri gituin, seneng kan? Jadi suami misalnya kebutuhan sekian. Oke, ini misalnya nih 5 juta buat bulan ini, buat silakan manage buat anak, manage buat makan, manage buat apa-apa. Kalau ada lebih beli sekian apa terserah kalau ada lebihnya. Kalau ada kurang bilang. Nah begitu, suami yang bagus begitu. Seneng gak istri kalau digituin? Seneng kan? Oh seneng. Tinggal bilang, mas kurang, enggak apa-apa. Kemarin udah habis, udah oke. Kurang berapa sekarang? Nah itu. Seneng gak istri digituin? Seneng. Dan gak perlu juga nanya misalnya, gajinya berapa sih? Kok saya dapat segini? Enggak. Selama itu terpenuhi sudah selesai. Ya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi masing-masing pihak nanti jelas gitu tanggung jawabnya itu yang mana jelas. Enggak perlu ngurusin hal yang memang bukan tanggung jawab dia. Harta suami kan bukan tanggung jawab istri. Jadi enggak perlu ngurusin itu. Begitu. Uruslah yang memang itu tanggung jawab kita. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Berarti kalau misalnya suami mau ngasih saudaranya, ngasih ibunya, butuh izin sama istri enggak? Loh, emangnya istri siapa? Itu kewajiban suami. Begini, suami mau sholat, izin sama istri dulu enggak? Enggak, itu kewajiban suami. Kan tadi musir, kewajiban suami. Masa mau melaksanakan kewajiban minta izin sama orang? Enggak sopan, itu perintah Allah. Masa melaksanakan perintah Allah izin sama orang? Enggak boleh. Kalau memberitahu boleh. Misalnya, sayang, ini kewajibanmu, ini harta yang dibutuhkan oleh keluarga kita segini, saya sebelum ada lebih. Cuma kayaknya keluarga kita udah kelebihan juga. Terus ini saya mau ngasih buat keluarga. Nggak usah minta, kenapa ini kewajiban saya. Kasih pengertian istrinya. Ini kewajiban saya. Kalau saya nggak ngasih mereka justru saya dosa. Kasih pengertian seperti itu. Bukan minta izin. Kata istrinya, nggak boleh buat saya. Nggak ada, istri nggak boleh nolak seperti itu. Selama kebutuhannya terpenuhi. Selama tidak kurang, selama tidak kelaparan. Begitu ya. Kecuali kalau memang masih kelaparan si istri. Kurang, anaknya sekolah nggak dibayarin. Kemudian apa? Makan misalnya beras sudah habis, suami malah ngasih ke orang tuanya. Nah itu boleh protes, bahkan boleh mencuri dalam tanda petik, maksudnya boleh ngambil tanpa izin. Uang istrinya, uang suaminya secukupnya, bukan diambil semuanya, secukupnya buat makan. Dan itu yang dilakukan oleh salah seorang sahabiyah ketika curhat ke Nabi, ya Nabi, pamanmu itu maksudnya suaminya dia itu pelit. Ya ambil aja sendiri, nggak apa-apa, nggak usah minta izin. Ambil saja secukupnya, bukan ambil semuanya. Kalau kondisinya kebutuhan pokok tidak terpenuhi. Tapi kalau kebutuhan pokok sudah terpenuhi, nggak ada alasan lagi buat nyari-nyari tambahan dari suami. Begitu ya, seperti itu. Jadi kenapa para ulama fikih kok nyusun kitab ada kewajiban-kewajiban suami dalam nafkah, supaya di satu sisi suami itu berusaha untuk memenuhi batas minimal memberikan pada istrinya, di sisi yang lain seorang istri itu selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh suaminya. Begitu, dan gak perlu banyak menuntut. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga kalau si suami sudah memberikan sesuai batas minimal fikih, udah gak perlu banyak dituntut lagi. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Maka Ustaz kalau gitu saya malas nikah jadinya, ya udah gak perlu nikah. Nikah itu sunnah, gak wajib. Banyak perempuan yang udah kaya kan jadi malas nikah katanya kalau udah begitu. Siapa juga yang nyuruh maksa kamu nikah? Enggak mau nikah ya udah selesai. Yang penting kamu terjaga dari zina, ya. Kemudian uangnya aman, dan memang rata-rata perempuan yang sudah punya banyak harta itu gak butuh laki-laki. Rata-rata begitu, perempuan yang udah banyak harta gak butuh laki-laki. Tapi laki-laki nyari harta buat dapetin perempuan. Itu bedanya. Makin banyak hartanya, makin pengen banyak perempuannya. Itu laki-laki. Perempuan enggak. Makin banyak hartanya makin gak butuh laki-laki. Makin gak butuh suami. Ya udah, gak perlu nikah. Tidak wajib menikah. Cuma sayang gak dapat pahala sunnah. Maka niatkan menikah itu buat beribadah. Kalau niat sejak awalnya nikah itu beribadah, gak akan ada rasa kecurigaan kayak tadi. Kan sejak awal niatnya ibadah. Berarti kalau misalnya sejak awal niatnya ibadah, kita harus tahu dong mana hak dan kewajiban dari sudut pandang syar'i. Enggak banyak nuntut lagi. Selama kewajiban terpenuhi itu sudah cukup. Kalau ada kewajiban yang belum terpenuhi, baru kita ingatkan pasangan kita. Ini kewajibanmu belum terpenuhi. Ingatkan secara tawasul bil haq, tawasul bis sabr. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Seperti. Ya. Jadi luruskan niat. Kenapa banyak tadi konflik kecurigaan seperti itu ya, karena
rata-rata itu bukan visinya sudah bukan lagi visi akhirat, visinya visi dunia. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan memang salah satu konflik terbesar, ternyata kalau misalnya kita lihat kasus-kasus perceraian terjadi, itu bukan karena suami nikah lagi kebanyakan, bukan. Bukan juga karena perselingkuhan yang paling besar. Yang paling besar itu karena apa coba? Karena masalah uang, masalah nafkah. Itu sebab perceraian paling besar. Kalau kita lihat datanya. Bukan perselingkuhan, bukan untuk suami nikah lagi, bukan. Yang paling besar itu karena masalah nafkah. Yang kedua KDRT. Maka hati-hati. Kalau udah masalah duit memang kadang-kadang orang tiba-tiba jadi nggak waras. Iya, nggak suami nggak istrinya. Kadang-kadang tiba-tiba jadi nggak waras. Maka hati-hati. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kan kenapa dinar disebut dinar? Karena dia itu bainadin wan nar. Bainadin wan nar. Orang yang bisa menjaga harta berarti dia menjaga agamanya. Orang yang gak bisa menjaga harta, maka dia siap-siap ke neraka. Begitu. Jadi dinar itu bainadin wan nar. Wallahu a'lam bishawab. Kata para ulama ya, cocoklogi para ulama itu ijtihad ya. Tapi ijtihad mereka cocokloginya enggak kayak kita asal-asalan. Itu cocokloginya para ulama itu ijtihad. Jadi hati-hati dengan harta. Begitu. Barakallahu fikum. Ada lagi yang didiskusikan? Ya. Jadi menikah itu tidak wajib. Kalau memang kita enggak siap dengan konsekuensinya, jangan nikah. Ustaz, ribet jadi suami harus gini. Ya udah jangan nikah, ngapain nikah? Tapi kan pengen dapat pahala. Nah, kalau niatnya pengen dapat pahala, harus siap dengan segala konsekuensinya, kayak gitu. Kalau kita niatnya pengen dapat pahala, harus siap dengan segala konsekuensinya. Demikian ya. Fanaktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Allahumma shalli afdhalas salatina ala sayyidil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam adada ma'lumatika wa madada kalimatika wa madada karaka dzakirun wa ghafal an dzikrihil ghafil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.